Mari kita memulai ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan gembalaannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami hati yang teguh dan kudus, pikiran yang baik serta hati yang gembira dan sungguh-sungguh melaksanakan kehendak. Berilah kami damai sejahtera, supaya kami dapat bersukacita dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan, kami hanya mengandalkan firman-Mu untuk melawan musuh-musuh kami. Oleh karena itu, lindungi dan kuatkanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 19 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai 9. Saya bacakan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, jangan kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1.
memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu agar iman kami teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua yang letih langsung berdosa tercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Janji Tuhan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberi. Baik, ayat ke-12. Marilah kita membaca secara responsorial. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 4. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Kau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zopar orang Nama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Kapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir saat ini di gereja kita, dan juga para orang tua kami yang usia indah ya, yang ada di rumah. Barangkali ada juga saudara-saudara yang sedang di rumah sakit yang dapat menikmati ibadah kita secara live streaming. Shalom bagi kita semua. Ada satu pernyataan yang menyatakan demikian.
Jikalau Anda ingin membawa perubahan dalam dunia ini, jikalau Anda memang ingin membawa sesuatu yang baru di dunia ini, maka Anda harus mampu bertahan dan menampilkan sikap yang terbaik dalam situasi yang terburuk apapun dalam hidupmu. Ini dinyatakan oleh seorang McLaren. Orang yang Tuhan pakai secara luar biasa dan membawa perubahan di dunia ini menurut catatan sejarah. Ketika kesusahan, penderitaan datang menerpa hidup kita, ketika sesuatu yang menjengkelkan harus ada dalam hidup kita, yang paling utama kita harus mampu bertahan. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak perlu mencari siapa yang salah. Yang paling utama, jangan jatuh ke dalam dosa. Disitulah Allah akan bekerja dan membalikkan situasi yang sulit itu menjadi situasi yang penuh dengan sukacita. Seperti inilah sikap yang ditunjukkan oleh Ayub dalam kisah Ayub mulai dari Ayub pasal 1 sampai kepada pasal 2 ini. Cerita dalam sejarah juga mencatat bagaimana kehidupan seorang Nelson Mandela masih segar diingatan para angkatan orang tua saat ini, saya rasa. Bagaimana peristiwa tragis terjadi, seorang Nelson Mandela harus menghadapi kesusahan dan kesulitan ketika dia berjuang memperjuangkan hak orang kulit hitam di tengah-tengah mereka yang mayoritas yang harus dikuasai dan diperbudak oleh minoritas kulit putih di Afrika Selatan pada saat itu. Dan pada abad ke-20 Nelson Mandela di tahun 1994 akhir dari perjuangannya dia terpilih menjadi seorang presiden pertama yang dipilih secara demokratis. Namanya dikenang. Bukan begitu saja, tetapi dia harus dipenjara 27 tahun lamanya, disiksa. Tetapi semangat Nelson Mandela tidak pernah pudar sedikit pun. Dia mengatakan, engkau bisa menguasai badan dan diriku ini, tetapi ketika engkau belum menguasai pikiran dan hatiku dan imanku, aku akan tetap berjuang keras untuk memperjuangkan apa yang bisa aku pikirkan benar di hadapan Tuhan. Dan alhasil, negara Afrika Selatan menjadi negara yang sangat maju. Begitulah hidup perjuangan saudara-saudaraku yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah gambaran yang ditunjukkan oleh Ayub pada saat ini bagi kita. Sehingga kalau ada lagu yang natsnya seperti ini lebih kurang, habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Ini lagunya sangat familiar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Tepat sekalilah ungkapan ini kalau kita dengarkan cerita mengenai Ayub ini yang hidup di tanah Uz, di daerah Arab tepatnya. Dia adalah orang yang saleh dan jujur kalau kita baca di pasal 1. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Secara harta Hagabeon dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dari sisi harta kepemilikan, harta kekayaan, Hamoraon, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta dan 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Memiliki budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayub ini adalah tercatat seorang dermawan yang sangat kaya raya. Namun dalam nats ini ternyata Ayub mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan dan sangat berat. Apa itu? Ayub kehilangan anak-anaknya.
Yang pertama, dia kehilangan harta kekayaannya dulu. Yang kedua, anak-anaknya juga harus hilang semuanya. Bahkan semua budak-budaknya meninggal dunia, dibunuh oleh orang yang tidak tahu apa alasannya, yang tidak tahu apa yang membuat itu dibunuh. Secara hukum kita tidak tahu, yang pasti budak-budaknya tidak memiliki kesalahan. Kenapa harus dibunuh? Dan yang lebih menyedihkan lagi dalam peristiwa ini, istri yang dikasihi dan semua sahabat-sahabat dekatnya meninggalkan dia. Dan bukan hanya itu saja, yang terjadi adalah sahabat-sahabat Ayub justru menyalahkan Ayub dalam setiap penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kalau ada istilah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang, tak ada uang abang melayang. Waduh, terjadinya ini sama istri-istri ketika suami mungkin dalam masa Covid ini pendapatan berkurang. Apakah berkurang kasih istri kepada suami? Atau sebaliknya, apakah suami karena kesulitan hidup ini tidak lagi memandang istri adalah istri yang sangat cantik dan kusayangi? Ini menjadi pertanyaan. Rasa-rasanya kita tidak ada memang manusia yang sanggup menghadapi persoalan seperti yang dihadapi Ayub ini. Tetapi bagaimana Ayub bisa berkemenangan? Bagaimana Ayub bisa menghadapi masalah ini? Firman ini akan memberi jawaban bagi kita di hari ini. Yang terutama adalah dalam semua pergumulan yang dihadapi oleh Ayub, dia diam dan bertekun dalam doa. Amin. Dia tidak pernah menyalahkan istrinya, juga dia memaafkan teman-temannya. Bahkan tidak sampai di situ, Ayub mendoakan teman-temannya sehingga dia memenangkan pergumulan, mengakhiri penderitaannya sampai dia dipulihkan oleh Ayub, dipulihkan oleh Allah, dan akhirnya diberkati. Hartanya berkelimpahan dan keturunannya dipulihkan oleh Allah kembali. Bagaimana Allah memberkati Ayub? Dalam nats ini dicatat, dia disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya. Baro, kudis, yang sampai menderita, Ayub sangat menderita olehnya. Allah memberikan harta kepada Ayub 2 kali lipat dari harta yang sebelumnya. Dan kembali Ayub memiliki 7 anak. Dan 3 perempuan yang sangat cantik, yang tercantik di negeri itu. Yang sangat menakjubkan lagi berkat yang diterima Ayub adalah Ayub dilimpahi umur panjang, 140 tahun umurnya. Dan dia bisa menyaksikan generasinya sampai 4 keturunan. Bayangkan kita, anak kita, pahopu kita, ya, kalau 4 keturunan berarti pahopuji anak kita lagi, ya kan? Sampai 4 keturunan. Kira-kira di zaman ini ada enggak ya yang bisa menyaksikan itu? Mulu dihalak batakon ngaguaronon, saur rumah tua teh. Mungkin mulai dok mau libulung ikon unang adong dapat juluh di mana? Itu dihalak batak. Aliong mau dapat juluh kan? Ikuti majuy. Ale molo ta cukur ramang pancitan ngawi dok kono tong mau libulung nate. Ala tabado tong ngakain akon na muse. Rodo istri na kene baru muse. Ilihat Tuhan nih. Tepatlah seperti lagu tadi, habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu terwujud dalam hidup Ayub. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang mau kita dapatkan dari kisah Ayub ini? Yang pertama adalah jangan terlalu cepat engkau menghakimi orang lain. Ayat 7 sampai ayat 8. Allah sangat murka terhadap 3 orang sahabat Ayub sebab pengenalan mereka yang salah tentang Allah. Ada apa dengan saudara-saudara Ayub ini? Ada apa dengan 3 orang saudara Ayub ini rupanya?
Ada pengenalan yang salah oleh mereka dengan Allah, bukan masalah Ayub. Memang mereka mengikuti tradisi bahwasanya penderitaan setiap orang adalah sebagai akibat daripada kesalahan orang setiap orang, dan Allah akan menghukum dan memberikan murkanya ke setiap orang yang bersalah. Itu terjadi, tetapi tidak semuanya itu hukum yang harus terjadi, dan pada diri Ayub itu tidak terjadi. Tidak benar Ayub itu mengalami penderitaan karena dosa dan kesalahannya. Sebab kalau kita kembali ke atas, yang terjadi adalah malah kalau kita bayangkan itu ketika iblis berjalan-jalan ke dunia ini, dia menentang Allah. Ya Allah, mana ada anakmu yang setia kepadamu? Kau lihatlah, katanya. Allah membanggakan Ayub. Lihat anakku Ayub, kau lihat dia. Terserah, oke, karena kau lindunginya dia segala harta bendanya, makanya dia juga menyembah engkau terus. Oke, kalau begitu ambil harta bendanya semua, sama kau itu dan anak-anaknya. Diambil. Bagaimana kau lihat anakku Ayub, iblis? Kan karena kau lindungi semua badannya, sehat dia, kau jaga terus. Coba buat dia penyakitan. Tak mungkin dia menyembah engkau, kata Allah. Terjadi, diambil. Udah, bagaimana kau lihat Ayub? Dalam semua itu, apa yang dilakukan Ayub? Ketika itu dia berdoa, engkau yang memberi. Dan nats ini menjadi inspirasi oleh semua orang. Ketika dia di Ayub itu dia menyatakan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, semuanya itu adalah terserah kepada Tuhan. Dan dalam semuanya Ayub tidak berdosa. Ini yang terjadi dalam hidup Ayub. Tetapi apa sahabat-sahabat mengatakan? Semuanya yang terjadi adalah karena dosamu. Allah mengatakan kepada mereka, aku murka melihat engkau. Kalau engkau tidak dimaafkan, berdoa, jumpai Ayub. Itu dikatakan. Memang ada kesulitan yang kita hadapi sebagai akibat dari dosa kita, namun tidak semuanya. Bahkan ada kesulitan itu terkadang terjadi dalam diri kita, sama seperti Ayub, adalah untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Behado hita, sonari. Bagaimana kita saat ini dalam hidup kita? Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami pencobaan dalam kesulitan. Mulu bahasa Batakna, neng roh hita mangapuli, apero kadongan non sama siayupon gabe manguhumi. Itu sudah terjadi. Itu yang terjadi. Apakah kita pernah merasa sakit? Apakah kita pernah mengalami penderitaan? Harus kembali kepada diri kita. Coba renungkan dan pikirkan. Apakah setiap penderitaan yang kau alami itu adalah sebagai dampak dari kesalahanmu? Kalaupun itu sebagian besar, iya. Tapi ketika engkau selidiki hati, selidiki aku, ada ya, ujilah aku, selidikilah aku. Apakah aku sudah benar-benar mencintai Tuhan luar biasa? Kalau memang belum engkau begitu mencintainya, ayo dekatkan kepada Tuhan. Itu akan menyelesaikan persoalan. Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Karena murka Allah ada bagi orang yang seperti itu. Yang kedua, dalam nats ini saya bisa mencatatnya, buatlah hidupmu berarti bagi sekeliling, bagi orang lain. Sama seperti Ayub, dalam semua penderitaannya sudah sepantasnya dia harus mengeluh dan menyalahkan orang-orang lain, mungkin menyalahkan istrinya yang menghujat dia dan teman-temannya. Tetapi yang terjadi adalah Ayub tidak demikian. Dia terus mendekatkan hubungannya dengan Tuhan dalam setiap doa-doanya. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun, kalaupun dia tahu sebenarnya apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu salah. Dalam posisi diam dan berdoa dalam menghadapi hujatan sekeliling, sesungguhnya Allah tidak tinggal diam dengan kita dalam setiap perkara kita. Namun Allah terus memperhatikan anak-anaknya sehingga melalui kasih dan kebaikan Ayub, teman-temannya memperoleh keselamatan. Apapun penderitaanmu hari ini,
seberapa buruknya pun kondisimu pada saat ini, seberapa beratnya pun beban ekonomi yang kita tanggung pada saat ini. Kalau dalam hidup Ayub, barangkali Ayub ditinggalkan oleh anak-anaknya karena meninggal. Hartanya hilang. Mungkin pada saat ini anak-anakmu mencela engkau. Mungkin orang-orang terdekatmu malah membenci engkau pada saat ini. Firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa yang paling utama, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi orang yang membencimu juga, dan Tuhan memiliki rencana yang indah untukmu, dan Tuhan akan memelihara dan menjaga hidupmu sehingga engkau melalui masa sulitmu itu, kalaupun engkau dalam masa sulit, engkau bisa bermanfaat bagi sekeliling. Saya membaca sedikit catatan Bapak Gerejawi kita Martin Luther. Dia menyatakan demikian, kalaupun aku tahu besok aku mati, tetapi hari ini harus tetap menanam apel. Karena pada saat itu apel adalah buah yang sangat memang dibutuhkan orang. Kalau di Eropa sana, apel itu menjadi makanan pokok. Kalau hari ini aku tahu besok aku mati, aku hari ini akan tetap menanam apel. Tentu saja apa yang disampaikan Martin Luther ini bukanlah persoalan menanam atau tidak menanam pohon apel, tetapi inilah sesuatu prinsip hidup yang menyatakan buatlah hidupmu berarti bagi orang lain. Kalaupun engkau harus meninggalkan dunia ini, buatlah hidupmu berarti saat ini untuk orang lain. Amin. Bayangkan jika hari ini kita tanam apel dan ke depan orang bisa menikmati hasil yang kita tanam itu. Manusia, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan belalai gadingnya, manusia mati meninggalkan nama yang luar biasa. Buatlah engkau bermanfaat, buatlah hidupmu berarti bagi orang lain. Hidup yang berarti maksudnya adalah hidup yang selalu berorientasi pada kebaikan, kebajikan, dan hidup yang memperhatikan sesama manusia. Kita mungkin harus bertanya pada diri kita saat ini, selagi kita masih sehat, di sela banyaknya orang-orang yang saat ini mungkin dalam masa pandemi corona ini meninggal seketika, dan dia dibungkus langsung, tidak jumpa dengan keluarga, dibungkus begitu saja. Kita saksikan itu. Dia terkena, mungkin ada juga dia tidak kena COVID sebenarnya, tapi karena ada tanda-tanda COVID harus dikebumikan dengan cara COVID. Mungkin ada orang juga yang selalu ketakutan terus karena memang COVID ini ada menyebar di mana-mana. Di depan kita mungkin dia ada, sehingga dia tidak berani ke sana dan kemari. Bayangkan hidupmu saat ini di tempat ini. Tuhan mampukan hadir di sini dan sehat menjalankan pekerjaanmu. Apa yang bisa engkau perbuat untuk bermanfaat bagi orang lain? Jangan biarkan penderitaan dan masalah yang ada dalam hidupmu sama seperti yang dialami oleh Ayub ini untuk menghambat engkau melakukan yang terbaik di dunia ini. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Ini lagu yang sangat favorit di tahun-tahun yang lalu dan sampai saat ini juga. Suatu kalimat yang terakhir, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupmu ini sudah menjadi berkat. Memang kalau kita pikirkan, kita memikirkan dunia secara besar semuanya. Kalau kita berpikir ke sana, bagi dunia ini mungkin pribadimu hanyalah seseorang saja,
hanya ya bagi dunia ini hanya seorang, kita bilang dulu ya, seorang anak saja. Ini hanya seseorang. Tapi sebaliknya, bagi seseorang engkau adalah dunianya. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Bayangkanlah sekarang seorang suami. Bagi seorang istri, suaminya itu adalah dunianya. Jadi seorang suami jangan bermain-main dengan hidupnya. Jaga hidupmu, kekudusanmu, jaga wibawamu. Karena engkau adalah dunia bagi istrimu. Ketika istrimu melihat engkau suami, engkau adalah segalanya. Bagi anak-anakmu, ibu dan bapak adalah dunianya. Jadi hidup kita sangat berarti bagi orang lain. Bagi kekasihmu, mungkin saat ini sedang pacaran atau bagaimana. Engkau adalah segalanya, jaga kekudusan hidupmu. Mungkin bagi orang yang sangat mengasihi dan memandang engkau, seorang yang harus diteladani, engkau adalah segalanya. Sehingga ketika engkau salah dan melenceng, betapa jatuhnya orang yang mengagumi engkau itu. Jadi jangan sia-siakan itu. Jadilah engkau tempat berbagi keluh kesahnya. Baiklah engkau sebagai orang yang bisa tempat berbagi sukacita, duka cita, tempat bersandar baginya, menemukan kembali semangat hidupnya. Inilah makna kehidupan kita bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan ini bagi kita. Kamu adalah garam dan terang dunia. Amin. Yang ketiga dari nats ini yang bisa saya kutip adalah kesediaan untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Faktanya memang kita sangat sulit mengakui kesalahan kita dan minta maaf kepada orang lain. Ini. Coba. Kalau saya mengatakan fakta adalah kita sulit mengakui kesalahan kita. Mengaku salah sulit. Mengaku pendapat kita salah, kita selalu mengaku diri kita benar. Kita lebih pintar dari orang lain. Saya ingat, selama kita merasa benar, merasa lebih pintar, selama itu pula kita tidak akan pernah meminta maaf kepada orang yang mungkin sudah kita sakiti perasaannya. Selama itu pula kita tidak akan mampu untuk mengakui salah. Apakah kita selalu benar? Apakah kita tidak pernah menyakiti orang lain? Coba renungkan kembali. Kembalilah dulu ini kepada seorang anak di dalam keluarga. Coba renungkan. Berapa kali engkau anak-anak kami tanpa engkau sadari membuat mamamu harus menangis. Coba anak-anak kami yang mulai masuk ke era udah remaja, mungkin dari kanak-kanak dia belum paham, tetapi kalau sudah malua saya rasa diajari firman Tuhan. Berapa kali kalian anak-anak kami membuat menangis orang tua kalian? Coba, pernahkah kalian minta maaf? Pernahkah kalian sampaikan, "Ma, saya minta maaf ya, aku sangat menyakitimu." Seorang ibu yang melahirkan engkau, mengandung engkau 9 bulan dan memperjuangkan nyawanya untukmu, dan engkau sakiti hatinya, apakah engkau menyadari itu? Pada nats ini dikatakan dalam firman ini, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu berkata tidak benar tentang aku sama seperti hambaku Ayub. Saat ini dinyatakan kepada engkau, murkaku ada bagi kamu anak-anak yang tidak mau mengakui salah dan minta maaf kepada ibumu dan bapak. Begitu juga kita berbicara dalam konteks yang kecil saja, dalam konteks keluarga. Berapa kali istri menyakiti suami? Mungkin dari sisi perkataan. Bisa. Tong donwa yang seperti kami pun hamba Tuhan ini sintua. Kalau ada situa doh ini. Percuma kau pelayan katanya.
Betul memang pernah ada kesalahan, tetapi kata-kata ini bisa membuat sakit hati melekat. Mungkinlah si bapak salah sedikit ngomong, tetapi apakah langsung begitu? Atau mungkin, oh imam doi jebok kodaho, ale soture pangalahom. Bahasa-bahasa ini bisa terjadi dalam keluarga. Istri kepada suami. Ini hal-hal. Apakah engkau pernah melakukan itu? Menyakiti perasaan suamimu. Saat ini firman Tuhan menyatakan, jangan sampai murka yang menyala-nyala itu datang kepadamu. Beri maaf, minta maaf kepada suami. Kenapa? Karena pada nats ini dikatakan, Allah langsung mengatakan, bawa lembu, korban bakaran salah, bawa dan minta Ayub untuk mendoakanmu padaku supaya aku maafkan. Pentingnya untuk memaafkan. Minta maaf, harus berani meminta maaf. Begitu juga suami. Berapa kali engkau menyakiti istrimu? Menyakiti anak-anakmu, mungkin karena bapak dia adalah yang terkuat di rumah itu, suka-sukanya otoriter dalam memimpin keluarga, sehingga anak pun bisa merasa dendam atas perkataan-perkataan orang tuanya, bisa terjadi itu. Tidak salah juga orang tua minta maaf kepada anak-anak. Beranikan dirimu minta maaf. Sebaliknya, jika engkau menyadari kalau engkau bersalah terhadap seseorang, temuilah dia, jumpai dia, minta maaflah, minta supaya dia mendoakanmu, supaya murka Allah itu tidak menimpamu lagi. Amin. Saudara yang kekasih, poin yang keempat yang menjadi poin yang terakhir pada saat ini untuk kita. Kesediaan untuk memaafkan orang lain. Jika orang lain menyakiti hatimu dan datang meminta maaf kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara bersedia memaafkan mereka? Apakah saudara bersedia berdoa untuk dia supaya dia mendapat pengampunan daripada Tuhan? Sama seperti Ayub yang memang menerima maaf dan mendoakan teman-temannya. Ada satu cerita seorang yang sangat kaya raya memiliki anak tunggal, hanya satu anak. Orang yang kaya raya tadi, kalau Ayub bisa hidup sampai menyaksikan anak cucunya 4 keturunan, mungkin ini kekayaannya bisa menghidupi 7 turunan. Ketika itu anaknya ditabrak, mati. Anak orang yang kaya raya ini. Kira-kira bagaimana perasaan seorang bapak yang anaknya, anak tunggalnya, pewaris harta yang 7 turunan itu, meninggal dunia. Ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh si bapak. Yang pertama, balas dendam. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Dia bisa sebentar saja dengan hartanya, sekejap saja bisa membunuh itu siapa yang menabrak anaknya. Ada yang kedua, dia bisa menyuruh orang lain, atau mungkin legal atau tidak legal, membuat hidup yang menabrak ini susah, disiksanya tiap hari. Sampai terkeok-keok selama hidup dia terus diperhatikannya tersiksa. Bisa saja, hartanya banyak. Dibiarkannya hidup, ya ini yang paling sulit. Dibiarkannya hidup di sampingnya, tapi dibuatnya menderita. Ini namanya penyiksaan, bisa saja terjadi. Tapi yang ketiga adalah dia membiarkan hukum berlangsung. Dia menjumpai anak itu ke penjara dan mengampuninya. Dan setelah bebas dari hukuman itu, anak itu diangkatnya menjadi anaknya dan menjadi ahli waris semua harta-hartanya. Orang kaya itu memilih pilihan yang nomor 3. Kira-kira seberapa besarkah kasih orang kaya itu? Yang seharusnya seorang anak tadi bisa dibinasakan, bisa disiksa, bisa juga dibuat tidak baik atau dilenyapkan begitu saja karena kekayaannya. Tetapi orang kaya itu lebih memilih yang ketiga itu, yaitu datang dan memaafkan anak tersebut
Dan bukan hanya itu saja, engkaulah pengganti anakku yang sudah meninggal. Kepadamu kuwariskan harta kekayaanku, marilah. Dan sangat bersukacita. Setelah didapatkannya ini, dia gitu dapat sukacita yang luar biasa. Mungkin ketika diambilnya balas dendam, hidupnya tidak akan pernah nyaman. Dia akan terus merasa bersalah juga di hadapan Tuhan. Kenapa aku harus mengotori tanganku untuk menghilangkan nyawa orang lain? Begitu juga dengan yang kedua, dia akan selalu dibayangi oleh kehidupan kekerasan karena dia melakukan itu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita saat ini. Jikalau orang kaya itu adalah Allah Bapa yang di surga, dan anak tunggalnya itu adalah Yesus Kristus, dan yang penabrak anak tunggal itu, yang membuat anak itu menderita dan meninggal adalah engkau, adalah kita. Pilihan apa yang dibuat Allah untuk kita? Seharusnya kita harus mati dan binasa? Bisa. Seharusnya kita harus dilenyapkan oleh Allah? Bisa. Tetapi Allah memilih pilihan yang ketiga. Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu. Apakah kamu sudah mengampuni kesalahan orang lain? Bila Yesus sudah mendoakan kita, coba baca di Yohanes 17 itu. Sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia disalibkan, baca Yohanes 17 itu. Yesus mendoakan kita supaya kita berdamai dengan Allah. Apakah kita tidak bisa menuruti teladan Yesus mendoakan saudara-saudara yang menyakiti kita untuk bisa berdamai dengan Allah? Dan inilah yang dilakukan oleh Ayub. Ketika teman-temannya datang meminta maaf, Ayub memaafkannya dan mendoakan teman-temannya kepada Allah Bapa di sorga. Dan setelah itu, apa yang dilakukan Ayub? Yang terjadi adalah Allah memulihkan hidup Ayub. Saya tidak mau menyatakan bahwa saja mungkin ketika orang yang engkau cintai mengkhianatimu, orang yang engkau cintai, mungkin suamimu, mengkhianatimu begitu saja. Karena dunia ini hal yang biasa. Bukan hanya mengkhianati diam-diam, tapi terang-terangan mengkhianatimu. Bukan hanya berselingkuh diam-diam mungkin di belakangmu, bahkan dia sudah menikah dengan orang lain dan menghasilkan anak yang luar biasa dosa yang dihasilkan olehnya. Saya tidak mengatakan kalau perbuatan itu tidak dosa. Saya bukan mengatakan mungkin karena kita tidak mengalami. Karena engkau tidak mengalaminya sehingga kau gampang saja membicarakan untuk memaafkannya. Saya bisa memahami kalau memang engkau sulit memaafkan karena engkau mengatakan tadi, dia sudah menjadi duniamu. Dia adalah dunia, dialah segalanya yang kau pikirkan selama ini menjadi penopangmu. Tetapi dengan begitu saja dia meninggalkan engkau, menyakiti engkau, dan dia bergandengan dengan orang lain dan meninggalkan engkau begitu saja. Sulit untuk memaafkan itu. Tetapi Nats ini mengatakan supaya hidupmu dipulihkan, supaya engkau dapat pemulihan yang lebih luar biasa lagi dari hidupmu yang sekarang itu, engkau harus mengampuni dan memaafkannya. Inilah suatu pelajaran yang harus kita budidayakan, yang harus menjadi budaya kita dari kisah Ayub ini. Marilah kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Amin. Karena budaya saling memaafkan ini juga adalah suatu warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Warisan yang diberikan Yesus kepada kita supaya kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Dan ini juga sudah menjadi budaya kita. Orang-orang tua dulu kita kepada kita selalu mengatakan kepada kita bahwa jauhkanlah iri, dengki, dendam. Saya masih ingat itu. Tidak ada orang tua kita yang tidak memesankan ini kepada kita. Sebelum berangkat merantau atau mungkin di saat-saat tertentu. Pasti bahasa ini akan sering kita dengar waktu mendogar-dogari atau mungkin ucapan selamat. Jauhkanlah rasa iri, dengki, dendam, tetapi hidupilah hidup yang saling memaafkan, tetapi juga mengutamakan
hidup dan sikap yang saling bersahabat. Dan tradisi ini juga sudah menjadi tradisi orang Kristen. Ingat itu. Menjadi tradisi orang Kristen, yaitu setiap tanggal 1 Januari pukul 00. Ini sudah budaya kita. Ya. Apa itu? 1 Januari pukul 00. Acara tahun baruan. Dan acara tahun baruan itu maknanya adalah engkau saling memaafkan, lupakanlah dosa-dosa tahun yang lalu yang kau lakukan yang lalu, sekarang engkau menutupi hidupmu yang baru, lupakan dosa-dosanya, maafkan karena bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memaafkan engkau, maka engkau punya kekuatan dan tanggung jawab untuk memaafkan orang lain yang bersalah dan berdosa kepadamu. Kiranya firman Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus karena saat ini Engkau menekankan kembali satu budaya yang harus terus hidup dalam hidup kami, yaitu budaya untuk saling mengampuni dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau kuatkan kami pribadi lepas pribadi untuk bisa melakukan firman-Mu dengan baik, sehingga Engkau akan senang melihat hidup kami yang bisa memaafkan dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, saat ini ya Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Engkau terus menyampaikan, Engkau terus hadir dalam pribadi setiap orang yang mendengarkannya, sehingga firman itu terus bekerja di dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya melalui anak-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
hidup kita. Itulah yang saya rasakan. Terima kasih buat pianis muda kita, pelayanan perdana untuk tahun ini, dan juga pendampingnya. Saya bisa terbayang tadi, Grace, Medistra, juga Raina, seperti Putri Ayub, dengan nama-nama barunya itu. Ada Yemima, ada Kesia, ada Keren. Ya, silakan ambil menjadi nama tambahannya, menjadi panggilannya. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, yang memandu kita nanti dalam doa syafaat adalah Amang Calon Sintua Eli Sastro Napitupulu ST. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita. Yang pertama, kebaktian Minggu tanggal 25 Oktober 2020 adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis. Kita ibadah dengan bahasa Batak. Evangelium dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan 14. Epistel dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Dengan tema air kehidupan. Kita tetap beribadah di gereja seperti ini dan juga sebagian di rumah dengan ketentuan yang sudah ada. Yang kedua, kebaktian pertangyangan kita akan selenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober masuk pukul 20 WIB di rumah masing-masing jemaat. Yang ketiga, Sermon Resort kita akan selenggarakan tanggal 20 Oktober masuk pukul 18 WIB, tempat di HKI Petisah di sini. Kami mengundang seluruh saudara-saudara Parhalado gereja kita boleh mengikutinya. Kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan. Yang keempat, pernikahan. Warta yang kedua, akan menikah Rudi Daniel Christian Sihombing, putra dari Sintua E. Sihombing BAC Nahinan, Ibu Sintua E. Leboritorus Nahinan. Alamat Jalan Teratai 2 nomor 125 Helvetia Medan. Anggota jemaat HKI Petisah Resort Medan 1. Dengan Sandra Christian Boru Tampubolon, putri dari Bapak H. Tampubolon, Ibu S. Boru Situmorang Nahinan, Ibu J. Boru Sihombing. Alamat Perbaungan Serdang Bedagai. Anggota jemaat GKPI Jemaat Perbaungan Resort Serdang 1 Pagar Jati. Perjanjian pranikah Partupolon telah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober di GKPI Jemaat Perbaungan Resort Serdang 1 Pagar Jati. Pemberkatan akan diselenggarakan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 masuk pukul 9 WIB oleh HKI Petisah Resort Medan 1, tempat GKPI Medan Kota, Jalan Sriwijaya Medan. Marilah kita doakan kiranya anak kita dan seluruh keluarga bisa menyelesaikan acara ini dan semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Marilah kita bantu juga dalam hal apa yang bisa kita bantu, karena kita tahu sedang banyak bantuan. Yang kelima, kita menerima sumbangan berupa bahan dan peralatan protokoler kesehatan new normal pandemi COVID-19. Yang pertama, dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, 6 item barang, yaitu face shield 18 piece, masker 100 piece, hand sanitizer 5 liter, 1 jerigen, dan hand sanitizer liquid 100 ml, 30 buah, sepatu bot 5 pasang, dan sarung tangan 32 pasang. Terima kasih pada Dinas Kesehatan Sumatera Utara atas pemberiannya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh staf melayani Sumatera Utara lebih maju lagi. Dan terima kasih juga buat Amang Sintua W. Jepta Panjaitan atas bantuannya sehingga bantuan ini bisa kita peroleh. Yang kedua, kita menerima sumbangan dari percetakan El Shaddai berupa spanduk protokoler kesehatan 1 piece, 1 buah, dan sudah dipasang di depan untuk kita patuhi. Dan hal itu adalah merupakan audit daripada tim COVID-19 yang datang pada hari Minggu yang lalu di gereja kita.
Mudah-mudahan nanti pada audit yang kedua semua persiapan kita sudah perform 100%. Terima kasih kepada Amang Dabdab dan Inang Borosilaban dari percetakan Risedai atas pemberiannya. Tuhan memberkati, usahanya maju dan keluarga damai sejahtera. Yang keenam adalah topik dua sesuai dengan apa yang tertulis dalam tertib acara kita, supaya kita doakan juga pada hari ini dan juga kita doakan di rumah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Karena di pagi hari menjelang siang ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, napas kehidupan, kesehatan untuk boleh kami masing-masing pribadi lepas pribadi hadir di rumah-Mu ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Begitu juga dengan jemaat-Mu ya Bapa yang juga mengikuti ibadah-Mu secara live streaming dari rumahnya masing-masing. Kami yakin dan percaya mereka juga menerima Roh Kudus-Mu untuk sama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat kami yang belum mengikuti ibadah pada minggu kali ini ya Bapa, dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai mereka. Kami yakin dan percaya keinginan hati mereka untuk boleh beribadah, tapi mungkin karena suatu hal mereka tidak bisa bersama-sama kami mengikuti ibadah untuk hari Minggu ini. Ya Bapa, kami berdoa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ya Bapa, dalam kesulitan yang kami peroleh hari-hari ini ya Bapa, karena begitu banyak persoalan yang kami hadapi, kami masih boleh dimampukan hadir di sini. Begitu banyak kesulitan yang kami hadapi dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah anak-anak kami. Semuanya itu ya Bapa karena COVID-19. Dan mungkin banyak persoalan kehidupan kami, keluarga kami. Ya Bapa, kami memohon supaya Tuhan boleh hadir dan campur tangan atas semua kesulitan yang kami hadapi. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami supaya boleh kami serahkan semua kesulitan kami ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa. Nah, Tuhan telah memberikan kami melalui hamba-Mu tentang firman Tuhan. Kami hari ini diajari melalui firman Tuhan bagaimana kami boleh diajarin untuk saling meminta maaf atas segala kesalahan kami kepada siapapun. Tuhan juga mengajarkan kami melalui firman-Mu bagaimana kami boleh menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain dan juga kepada siapapun, bermanfaat dalam pelayanan gereja juga untuk kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman-Mu ini boleh bertumbuh dan bertumbuh lagi untuk menumbuhkan iman kami pada Tuhan, supaya semakin hari iman kami semakin bertumbuh. Mampukan kami semuanya itu ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Sintua M. Sinurat, supaya lebih dan lebih lagi dalam pelayanannya untuk memberikan kepada seluruh jemaat-Mu hikmat dan bijaksana. Terima kasih ya Bapak buat Amang Sintua ini, berikan kesehatan, berikan kesuksesan dan damai sejahtera buat seluruh keluarga, Inang dan semua keluarga anak-anak kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat saat ini di mana di tengah pandemi COVID-19, pemerintah kami sedang berusaha ya Bapak untuk boleh memperoleh obat dan juga memperoleh vaksinasi ya Bapak.
Kami berdoa mudah-mudahan dalam segera, mungkin dalam November atau bulan Desember atau Januari ya Bapak, semua boleh bisa diperoleh oleh pemerintah kami. Kuatkan pemerintah kami ya Bapak di dalam begitu banyak persoalan yang ada saat ini, pro dan kontra atas segala obat-obatan dan juga vaksinasi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan kepada pemerintah kami. Kami juga berdoa ya Bapak buat seluruh pelayan kesehatan ya Bapak, dokter, perawat, dan semua yang bertugas untuk merawat dan mengobatin seluruh pasien COVID-19 ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan juga turut campur tangan, berikan mereka kesehatan untuk boleh merawat segala pasien, PDP, ODP, suspek positif 19 dan semuanya itu ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah seluruh dinas kesehatan, perawat, dokter dan lain-lainnya Bapak. Kami yakin dan percaya ya Bapak, cawan ini, penderitaan ini, COVID-19 ini boleh berlalu dari hadapan kami. Dari sejak Maret sampai Oktober sudah 7 bulan berlalu ya Bapak. Kami yakin dan percaya di dalam pergumulan 7 bulan ini ada hati kami yang menyatakan bahwasannya ini adalah cobaan yang memberikan kami bagaimana kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Ajarin kami untuk selalu boleh mengucap syukur kepadamu Yesus, walaupun di dalam penderitaan yang ada saat ini, di dalam kesulitan yang ada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa atas seluruh program-program gerejamu, ada sermon, ada ibadah minggu depan, dan juga ada pertangyangan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa atas sumbangan dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan juga sumbangan dari percetakan El Shaddai yang telah kami terima ya Bapa. Kiranya siapapun yang telah memberikan sumbangan ya Bapa, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka juga rezeki, kesehatan dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang rentan untuk virus, terdampak virus ya Bapak. Kami berdoa supaya orang tua kami, anak-anak kami juga boleh selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, sakit apapun itu ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami ya Bapak berdoa atas segala anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami boleh mengucap syukur atas semuanya itu Bapak. Inilah doa kami Yesus, ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawal
Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, nyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat bagi kita.